Perkenalkan, nama saya Kofilatul B. Umaya, kelas B D4 Keperawatan Anestesiologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau mempresentasikan PPT saya yang bertemakan analisis gaya kepemimpinan otokratis. Berdasarkan video yang telah saya tonton, video tersebut mencontohkan jenis gaya kepemimpinan otokratis, di mana video tersebut juga memasukkan beberapa indikator dari gaya kepemimpinan otokratis, seperti memaksa karyawan untuk patuh dan menuntut kesetiaan mutlak, bahkan jika diperlukan mengintimidasi terhadap bawahan, komunikasi satu arah, atau kurangnya komunikasi tentang karyawan, perhatian terhadap efisiensi dan efektivitas kerja, sehingga pengawasan ketat terhadap bawahan atau disiplin. Merumuskan ide kebijakan, keputusan, rencana, dan tujuan, sehingga terkadang saran, pertimbangan, dan pendapat di bawahan tidak didengarkan. Nah, selanjutnya kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah pengaruh sosial proses di mana kepemimpinan mencari sukarela partisipasi bawahan dalam upaya mencapai atau mengorganisasi tujuan. Seorang pemimpin dapat didefinisikan sebagai pribadi yang mendelegasikan atau mempengaruhi orang lain untuk bertindak sehingga dapat dilakukan tujuan yang ditentukan. Gaya kepemimpinan otokratis. Gaya kepemimpinan otokratis merupakan kepemimpinan yang memiliki kriteria atau ciri yang selalu menganggap organisasi sebagai milik pribadi, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata, tidak mau menerima kritik dan saran, terlalu tergantung pada kekuasaan formalnya. Dalam tindakan pergerakan sering mempergunakan pendekatan paksaan dan bersifat menghukum sugan. Kepemimpinan otokratis. Jenis ini cenderung terdapat aksi transaksi antara pemimpin dan bawahan, di mana pemimpin akan memberikan reward ketika bawahan berhasil melaksanakan tugas yang telah dilaksanakan sesuai kesepakatan. Pemimpin dan bawahan memiliki tujuan, kebutuhan, dan kepentingan masing-masing. Indikator dari gaya kepemimpinan. Indikator dari gaya kepemimpinan otokratis sendiri ada 3. Yang pertama, sentralisasi wewenang. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada jumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintah lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Kedua, produktivitas kerja. Produktivitas kerja adalah kemampuan karyawan dalam berproduksi dibandingkan dengan input yang digunakan. Seseorang karyawan dapat dikatakan produktif apabila mampu menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan diharapkan dalam waktu yang singkat dan tepat. Ketiga, manajemen. Ada juga yang mendefinisikan manajemen kerja (MK) sebagai aktivitas untuk memastikan agar tujuan organisasi dicapai secara konsisten melalui proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penilaian kerja perangkat organisasi tersebut. Nah, sekarang pengaruh gaya kepemimpinan otokratis. Hasil pengujian regresi berganda diperolehkan nilai koefisien regresi gaya kepemimpinan otokratis. Terdapat prestasi kerja positif namun tidak signifikan. Artinya, gaya kepemimpinan otokratis tidak terlalu mempengaruhi prestasi kerja karyawan. Menyatakan bahwa seseorang pemimpin yang menganut gaya ini menganggap semua kewajiban dalam pengambilan keputusan, menjalankan tindakan, mengarahkan, memberi motivasi, dan mengawasi bawahan terpusat di tangannya, serta memutuskan bahwa dialah yang berhak untuk memutuskan dan mempunyai perasaan bahwa bawahan tidak mampu dalam mengarahkan diri mereka sendiri, serta adanya alasan lain untuk beranggap mempunyai posisi yang kuat dalam mengarahkan serta mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan maksud meminimumkan penyimpangan dari arah yang ia berikan.
Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Ardiansyah yang menyatakan gaya kepemimpinan otokratis kurang berpengaruh terhadap iklim organisasi. Mungkin itu saya dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.